Awe Indonesia kawin sama abang Bangladesh, dapat kasih sayang, dapat tanah, dapat emas. Berita duka yang mendalam, pekerja migran Indonesia asal Buleleng, Bali tewas diduga dibunuh di Malaysia. Miris kan? Hah? Dia meninggal di hotel ya, diduga bersama pria Bangladesh ya. Itu yang sangat Seorang buruh binaan warga Bangladesh didakwa membunuh seorang wanita Indonesia yang ditemukan meninggal dunia di sebuah bilik hotel bajet 2 minggu lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini banyak yang berkomentar di video sebelumnya. Kenapa kok ngebahas ini sahaja? Kok nggak ngebahas Bangladesh yang ada di Malaysia? Dan sampai netizen Konoha mempunyai panggilan dalam komentarnya, setiap ada di beranda-beranda Mas Farhan itu memanggilnya Malaydes macam itu. Tapi yang pasti para sahabat dan teman-teman, ketika sudah banyak berlaku kes-kes yang terjadi saat ini dan juga sempat viral, ada TKW dari Indonesia yang meninggal, itu layaknya kita sudah merubah nama yang mereka sebut dalam komentar. Layaknya tidak pantas jika memanggil Malaydes. Layaknya memang pantas Indodes macam itu dalam komentar-komentar Mas Farhan yang baca itu para sahabat dan teman-teman. Jadi bagai meludah ke atas kena muka sendiri, karena banyak TKW dari bangsa kita sendiri yang memang kebanyakan berkahwat dengan pria Bangladesh, sampai ada rasa cemburu si bang abang bawang ini, sampai terjadi perselisihan dan sampai gaduh, sampai melibatkan nyawanya hilang para sahabat dan teman-teman. Jadi di sini para sahabat dan teman-teman, ada sebuah konten kreator juga dan namanya Kakak Sari Tinting. Halo Kakak Sari Tinting. Dan di sini aku menengok dan di-share kepada Mas Farhan. Di sini videonya di-screenshot oleh Bapak Kokori atau Om Ribut. Dan di sini ketika adanya banyak panggilan Malaydes, layaknya itu tak sepatutnya Malaydes, sepatutnya Indodes macam itu. Tapi ketika Master Ray atau Om Ribut ataupun Koko Nusantara menyetik dalam sebuah videonya itu, dalam screenshotannya, katanya nikah dengan Bangladesh, boleh beli rumah, boleh beli tanah, dan juga beli iPhone macam itu. Layaknya si Kokori ini bangga dengan orang-orang Bangladesh yang membelanjakan duitnya kepada orang kita. Itu kan sudah tahu sendiri mana orang kita yang suka dengan abang-abang bawang gitu kan. Ngapain kalian itu nak menyibuk berkomentar tentang Malaydes macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan sekarang Kokori sudah tahu apa yang sebenarnya. Dan si Kokori ini kayaknya ada konten-konten seperti itu ketika para juga TKI memperingati kepada TKW, jangan sampai kalian itu mempunyai hubungan gelap dengan abang-abang bawang ini. Kalau misal kalian itu jodoh, gak apa-apalah nikah baik-baik balik kampung macam itu. Kalau di negara orang hubungan gelap kayak gini kan, jadi seperti tragedi yang sudah meninggal gitu kan, tadi kan sudah dipulangkan ke kampung gitu kan. Jadi itu sebenarnya kita bukan benci, kita hanya menasehati. Kalau memang jodohnya tak apa-apa, jangan panggil nanti Malaydes, panggilnya Indodes gitu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia.
Berita duka yang mendalam, pekerja migran Indonesia asal Buleleng, Bali tewas diduga dibunuh di Malaysia. Malaysia sedang tidak aman-aman. Malaysia rawan dengan kejahatan tindak pidana kekerasan terhadap buruh pekerja migran. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah jenazah diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Salam kemanusiaan, salam perdamaian. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Sedih ya, tragedi di mana seorang tenaga kerja Indonesia yang meninggal di hotel itu ya, mempunyai 8 orang anak ya, dan mempunyai suami. Aku herannya ya, si suami ya, kenapa bisa mengizinkan si istri bekerja ke luar negeri ya, menjadi tulang punggung. Kenapa nggak suami yang bekerja ke luar negeri, si istri tinggal di rumah ya? Miris kan? Dia meninggal di hotel ya, diduga bersama pria Bangladesh ya. Itu yang sangat mengecewakan lah ya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Aku sangat menyayangkan ya si suaminya ini ya. Kok izinkan istri menjadi tulang punggung bekerja ke luar negara ya, untuk menopang ekonomi kau? Wow. Sementara si istri ya, sakit-sakitan katanya. Umurnya baru 39 ya, mempunyai 8 orang anak. Di mana tanggung jawab seorang suami ini ya? Membiarkan seorang istri bekerja ke luar negeri. Aduh. Mereka tidak dapat balik ke rumah dan terpaksa bermalam berdua-duaan di hotel berkenaan dengan alasan ialah kerana mereka tidak mendapat Grab, iaitu khidmat kereta sewa yang telah melalui online. Walau bagaimanapun, alasan berkenaan itu sebenarnya merupakan alasan dangkal yang tidak patut digunakan oleh mana-mana pasangan, sebab sebenarnya maksiat itu boleh dielak dengan pelbagai cara. Jadi tak boleh guna alasan bahawa mereka tidak dapat Grab. Seorang buruh binaan warga Bangladesh didakwa membunuh seorang wanita Indonesia yang ditemukan meninggal dunia di sebuah bilik hotel bajet 2 minggu lalu. MD Shimul Babu, 23 tahun mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibaca di hadapan Magistrat Amira Sariati Zainal. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes itu berada bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, dia didakwa atas satu pertuduhan membunuh Nur Hayati, 39 tahun di sebuah bilik hotel di Taman Mawar, Puchong pada jam 10.12 malam, 31 Disember tahun lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Sementara itu, lelaki itu mengaku tidak bersalah atas satu lagi pertuduhan, memasuki Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah di Pejabat Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah Sedang pada jam 4.30 petang 3 Januari lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 6-3 Akta sama. Mahkamah kemudiannya menetapkan 14 Mac depan untuk sebutan semula kes. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang kita simak sama-sama tadi. Sebenarnya pelakunya sudah jelas, sudah tertangkap oleh pihak kepolisian Malaysia, dan kalau pihak kepolisian itu tidak tidak menyayangi TKW Indonesia itu, takkan diurus dengan perlakuan kayak gitu, bahkan dicari ya. Bahkan kemarin juga sempat terjadi kayak gitu, dicari sampai ditemu para sahabat dan teman-teman. Jadi kepolisian Indonesia dan juga pemerintahan Indonesia dan juga dengan Malaysia ini kayaknya bekerja sama dan juga mempunyai hubungan yang erat para sahabat dan teman-teman. Hanya saja banyak orang yang mengatakan di dunia media sosial memang bagai adik dan kakak sering berantem, dan terutama si Kokori atau si Apek Sindo atau mempunyai akun lagi Uncle RI macam itu. Jadi Apek Sindo ini seolah-olah memang menghujat negara kita ini dengan negara
jiran kita, seperti Mas Farhan bekerja sekarang ini, ketika kita menasihati para TKW jangan membuat hal yang di luar kahwat macam itu, hubungan gelap dengan orang abang-abang bawang ini, karena sudah banyak konsekuensinya para sahabat dan teman-teman. Ada juga di latar belakang orang yang berkahwat dengan abang-abang bawang ini, ketika mereka ada problem, memang kadang-kadang yang sudah terjadi ini kan dia mempunyai suami di kampung halaman dan katanya juga mempunyai anak 8. Mungkin kan ketika bekerja ke Malaysia kurang lebih boyfriend macam itu kan. Jadi mungkin kan ada rasa cemburu mungkin. Kalian kan sudah paham sendiri, ada suami di kampung malah bekerja ke negara orang, berbuat hal-hal yang tidak pantas, yang tidak patut untuk dicontoh juga. Jadi mungkin si abang-abang bawang ini geram kan, mungkin bergaduh atau cemburu katanya. Mungkin terjadilah hal seperti itu. Jadi ketika seperti itu banyak orang yang menasihati buat TKW, kalau memang ada jodoh lah, janganlah membuat hubungan gelap di negara orang. Kalau memang mau kerja dulu. Kalian itu mencari rezeki dekat negara orang, tumpang mencari rezeki, jangan membuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh Indonesia dan juga negara Malaysia macam itu. Itu banyak orang-orang komentar, kalau Mas Farhan tengok komentar-komentarnya malu, menyusahkan negara Malaysia saja macam itu. Jadi kan malu para sahabat, yang membuat hal satu orang yang kena semuanya TKW dan juga TKI yang bekerja dekat Malaysia macam itu. Jadi buat para sahabat, jangan sampai membuat hubungan gelap dengan abang-abang bawang. Kalau memang jodoh, kalau memang dia sudah cinta, balik sajalah dekat Indonesia ataupun dekat Bangladesh macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.